Kalau kita mendapatkan hadis, dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengecek apakah hadisnya sahih. Sahih atau tidak. Sebab tidak semua hadis itu sahih. Tidak semua orang yang mengucapkan qala Rasulullah bersabda, kemudian itu adalah hadis yang sahih. Dan ini banyak sekali di antara da'i-da'i yang bermudah-mudahan dalam masalah hadis-hadis yang lemah. Padahal mega hadis-hadis sahih yang belum kita amalkan, kemudian jamaah atau masyarakat disuguhkan dengan hadis-hadis yang lemah. Padahal mega hadis-hadis yang sahih belum kita amalkan. Dan itu harus dihindari, hadis-hadis yang tidak sahih. Sebagian orang mengatakan, terus kenapa ulama menuliskan hadis-hadis yang lemah sampai berjilid-jilid kalau bukan untuk dibaca dan diamalkan? Nah, ini salah. Salah di dalam memahami tujuan ulama. Jadi tujuan ulama mengumpulkan hadis-hadis yang lemah dalam satu kitab atau berjilid-jilid kitab, tujuannya untuk memberitahukan kepada kita maka dia hadis lemah, jangan diamalkan. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan mengamalkan hadis yang lemah berselisih pendapat di antara ulama. Nasi Salangi Pandritata dalam masalah hadis yang lemah. Kemudian ya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan memberikan syarat. Yang membolehkan memberikan syarat. Syarat mengamalkan hadis lemah. Syarat yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Hukum berarti fikih, halal, haram, mubah, tidak berkaitan dengan itu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keutamaan, fadilah-fadilah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hadis tersebut tidak terlalu lemah. Ada hadis sangat lemah, bahkan palsu. Kalau hadisnya sudah sangat lemah, misalnya di dalamnya ada orang yang mungkar hadisnya, maka hadisnya tidak digunakan. Ya, dan ini berikan pada ahlinya, orang-orang yang atau ulama-ulama hadis. Jadi kalau ulama hadis mengatakan dhaif atau lemah, sudah, tidak, jangan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, hendaklah hadis dhaif ini berada di bawah dalil yang kuat, yang sahih, apakah itu Al-Quran maupun hadis yang sahih. Misalnya ada hadis dhaif keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, tapi kan memang asalnya berbakti kedua orang tua ada dalilnya dari Al-Quran. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh meyakini bahwa itu dari Nabi SAW. Dewa dipastikan maka dia kurang apa ada Nabi tak. Kita amalkan hadis itu sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai memang hadis itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW, tapi kita tidak boleh yakini bahwa itu diucapkan oleh Nabi SAW. Maka dari situ sebagian, dan ini pendapat yang paling kuat, tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Kenapa? Agama ini tidak terbagi-bagi. Ada asal hukum, kemudian akidah, ada fadilah, ada keutamaan, ada akhlak. Agama ini satu. Agama ini satu. Semuanya harus diamalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan insyaAllah kalau kita mendapati hadis yang lemah, cari ada hadis yang sahih, justru keutamaannya lebih besar daripada hadis yang dhaif tersebut.